Kita punya konsepsi Allah itu harus diakal. Allah itu tidak boleh menikah, tidak boleh punya istri. Kalau Allah punya istri, bagaimana beratnya Allah ketika kita hendak mengadu kepada Allah, Allah kita sedang dituding-tuding oleh istrinya. Sebab kalau Allah itu dua, nanti bisa berkelahi. Kalau Allah kita menang, berarti Allah kita hebat. Tapi kalau Allah kita kalah, maka Allah kita itu lemah karena gampang dibuli. Itu perkara yang sederhana saja. Allah itu harus qawi, harus aziz. Dalam deskripsi agama Islam, masuk akal nggak? Masuk akal. Namanya ini ma'budin bihaqqin. Kalau sekarang Allahnya tisu, jangankan dikena air hujan, kena air ingus kalian saja sudah lemah ya. Berarti Allah itu harus masuk di akal. Kita punya konsepsi Allah itu harus di akal. Allah itu tidak boleh menikah, tidak boleh punya istri. Kalau Allah punya istri, bagaimana beratnya Allah ketika kita hendak mengadu kepada Allah, Allah kita sedang dituding-tuding oleh istrinya. Coba kalian salat duha, ya Allah saya ingin rezeki ya Allah. Begitu kita mengadu kepada Allah, ternyata kita mendengar istrinya Allah sedang menuding-nuding Allah. Insaf kita langsung kafir punya Allah. Ini kan masuk akal. Ini namanya kismul uluhiyah. Allah itu harus masuk akal. Allah nggak bisa lemah. Kalau Allah lemah, ya tadi itu ditindas semena-mena. Orang bisa menghina Allah, bisa menghina apa? Sehingga dalam rangka untuk menjustifikasi terhadap konsep Allah yang luar biasa, kalau diceritakan dalam kitab-kitab kuning seperti Fathul Mu'in, digambarkan apa? Sampai andaikan ada orang, sampai pernah kejadian ada orang diberi nama Allah, itu langsung terbakar. Hanya untuk apa? Hanya untuk kemudian ini loh, konsep Allah ini harus luar biasa. Konsep Allah itu tidak boleh sederhana, nggak boleh Allah sederhana itu. Allah itu harus di luar kemampuan akal kita. Allah tidak boleh bisa kita nalar. Karena Allah itu kalau bisa kita nalar, maka berarti kita akan menggunakan pendekatan logis semata. Kita nanti akan kalkulatif dengan Allah. Allah tidak bisa kita nalar saja, kita sudah kalkulatif. Oh, kalau tanggal 2 waktunya sholat duha, kalau tanggal muda waktunya foya. Itu sudah kalkulatif. Coba kalau kebijakan Allah itu bisa ditebak. Ya Allah, saya minta ya Allah, dikasih. Oh, berarti begini nih Allah ini. Kita bisa nih antisipasi. Kayak kalau yang dikejar-kejar satpam, oh biasanya lewat sini nih, gitu kan? Ya, bisa berhindar di sini, bisa sembunyi di sini. Jadi Allah harus apa? Allah itu harus kuat. Allah itu harus luar biasa. Allah itu harus sempurna. Karena kalau tidak sempurna, dienceng. Kalau Allah kita tidak sempurna, pasti akan dienceng. Allah itu juga harus Rahman, harus Rahim. Allah itu harus apa? Harus Latif, harus Maha Kasih Sayang. Kenapa Allah harus kasih sayang? Sebab kalau andaikan Allah ini tidak mempunyai sifat kasih sayang, betapa tragisnya nasib-nasib hambanya Allah yang dia sekali melakukan dosa, kemudian langsung dihukum oleh Allah. Ayo coba kita puasa nih, melihat cewek lewat, wah Masya Allah, langsung matanya itu gak kedip. Ini kan salah di mata Allah. Coba kalau Allah itu hanya nampak toharnya, nampak jembarnya, langsung dari atas, misalkan kalau Allah di atas itu ngirit kendir, ngirit langsung kena mata kita, gosong semua. Tapi kan Allah tidak sedeso itu. Jadi Allah itu harus Rahman dan Rahim, Latif segala macam. Punya itu, Allah juga punya jembar. Sehingga apa? Ada segan. Kita itu berpikir, kita optimis bahwa Allah itu akan memberikan hal kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, sebagaimana kita takut bahwa dosa kita itu akan mengantarkan siksaan Allah kepada kita.
Dia yang disebut dalam ilmu tasawuf sebagai maqam bainal khauf war raja. Thariqahnya thariqah Sadiliyah. Orang-orang masuk thariqah Sadiliyah begitu itu. Model-model saya itu sudah nyampe dengan Allah. Allah itu menitipkan ketakutan kepada kita, juga menitipkan harapan kepada kita. Boleh nggak kita nangis di hadapan Allah? Boleh, pantas itu nangis. Malam-malam nangis, merasa paling berdosa. Tapi setelah itu paginya berdosa lagi. Ya dalam rangka apa? Roja itu. Makanya thariqah yang paling pantas buat anak-anak muda itu ya sebenarnya Syadiliyah itu. Karena apa? Karena dia memberikan kesempatan kepada kita untuk nakal dan tobat sekaligus. Kalian kan bukan mentalnya Nabi Yusuf yang diajak zina kemudian menghindar. Oh, tidak ada potensi zina itu kita mencari-cari kok. Iya kan? Kapan ini saya punya calon ini? Oh, kalau punya calon saya ajak ke sini, saya ajak ke sini. Kita kan bukan level Nabi Yusuf. Jadi ya itu yang paling tepat menurut saya. Ada pendekatan yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu enggak. Imam Al-Ghazali itu pendekatannya lebih apa? Lebih pesimistis. Ya Allah, saya dosa. Ini akan terjadi muncul kepada masyarakat yang dia hobinya nangis terus di masjid terus. Cara berpikir begini ini akhirnya memunculkan apa? Memunculkan dua kutub dalam masyarakat. Pertama, mereka itu mencari Lailatul Qadar ya di masjid terus. Seakan-akan kalau nggak di masjid nggak dapat Lailatul Qadar. Lo bayangkan kalau punya konsep pikiran begini ini, berapa banyak ojol yang akan demo kepada Allah. Mereka malam-malam begini masih GoFood. Saya misalkan pesen makanan di Surabaya jam segini ini, yang ngantarkan siapa? GoFood sama GrabFood. Ramai nggak dia? Yang pesen nggak ramai, yang ngantarkan pesanan juga tidak ramai, yang masak juga tidak ramai, tidak ada darusan. Tiga-tiganya tidak ada yang ada darusan. Apakah kalau kemudian konsepnya ini tidak di masjid, tidak dapat Lailatul Qadar? Ya kasihan sekali. Lailatul Qadar itu ditemukan di masjid bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah selesai urusan duniawinya. Siapa? Model-model kiai, model-model wali, dia datang ke masjid iktikaf. Saya dulu ketika di pesantren, pikirannya sama, begitu itu. Saya dulu di Sukabumi itu pakai sorban, begitu itu bawa Quran, bawa sajadah, sholat di situ. Tadarus Al-Quran. Tapi kan posisi saya bukan posisi itu. Tapi jangan kemudian dijadikan alasan, ya sudah besok nggak usah ke masjid. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kalian harus ada di masjid, tetapi jangan menganggap rendah orang-orang yang tidak ke masjid. Mereka itu kerja. Kalian kan tidak punya istri, tidak punya anak. Tadarus itu nggak ada beban. Coba kalau GoFood itu sama GrabFood itu mereka kerja, yang seharusnya kerja setiap malam, mereka meninggalkan tarawih, kemudian mereka dipaksa untuk tadarusan menjemput Lailatul Qadar. Ya kan gobloknya kita itu. Oh, Allah tidak mewajibkan. Justru mereka punya kewajiban untuk apa? Untuk menafkahi keluarganya. Ya sama dengan pelajar, dengan mahasiswa. Saatnya Lailatul Qadar itu bukan justru banyak ke masjid meninggalkan belajar, ya belajar. Jangan malah kemudian jalan-jalan ke masjid meninggalkan ngaji, menjemput Lailatul Qadar. Ya ngobrol dombal itu. Jadi problem kita. Tapi bagi mereka yang punya konsep bahwa aib saya ini luar biasa, dosa saya ini luar biasa berat, ya mereka datang ke masjid. Di Tahrim itu konon kalau malam itu tidak pernah ada orang tidur. Mereka menghabiskan malamnya untuk apa? Untuk beribadah. Tarawihnya itu dari jam 7 itu sampai jam 3 malam.
Coba kita saja terawih di Surabaya itu, terawih dipimpin oleh Syekh Ibrahim itu 1 jam itu demo semua. Ustaz sama santrinya itu komplain, ini Gus gimana ini terawihnya lama sekali. Levelnya itu beda. Di Tahrim itu tidak perlu. Mereka itu ketika pagi tidak kerja nggak apa-apa. Jadi jangan dicampur adukan. Kondisi atau makom kita itu berbeda satu sama lain, tidak sama. Jadi kalau ada orang kemudian tidak ada urusan, tidak tarawih, jangan kemudian dianggap bahwa cara untuk menghidupkan malam bulan Ramadan itu hanya dengan tarawih saja. Enggak, kan tidak pernah merasakan. Saya turun dari bandara kemarin pulang umrah itu hari Senin, itu melihat taksi menawarin saya, ayo Pak, taksi kita belum ada yang naik. Itu jam-jamnya tarawih. Kalau kemudian saya bilang kepada mereka, sudah Pak, tarawih Pak, insya Allah dijamin oleh Allah rezekinya. Setelah itu tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Betapa traumanya orang itu kepada tarawih. Tapi bukan berarti saya mengajak kalian tidak tarawih, enggak. Kalau kalian yang levelnya tarawih, memang tidak punya anak istri. Yang bahaya itu tidak punya anak istri, tidak membaca buku, tidak dalam rangka keilmuan, tapi tidak tarawih. Nah itu yang bahaya. Yang banyak kan begitu itu. Tarawih kan sunnah, iya sunnah, tapi itu disepelekan dong. Jadi itu kaitannya dengan apa? Dengan ilahiyah. Allah itu harus apa? Allah itu harus tegas. Karena kalau Allah model kita gampang nepotisme, ya kiamat dunianya langsung. Coba model-model kayak kalian ini masuk neraka, tiba-tiba bawa ayam jago, bawa kambing, Allah, ini ada kambing Allah, bisa disate enak. Bagaimana kalau saya masuk surga nggak usah ke neraka? Oke, beres, jangan 1 kambing yang 2 kambing. Ya kan kiamat kalau Allah begitu itu. Allah itu harus tegas, nggak bisa masuk neraka. Tapi Allah memberikan kita untuk apa? Untuk membuka pintu tobat sehingga dosa kita diampuni oleh Allah. Itu yang disebut sebagai bainal khauf war raja. Nabi itu bagaimana? Tadi kan Allah itu harus puncaknya ideal. Allah itu harus sempurna. Allah itu harus maha sempurna, karena kalau tidak sempurna dia akan dihina, akan dicela. Bagaimana dengan Rasul dan Nabi? Rasul dan Nabi ini dia kan membawa apa? Menjadi penyambung lidah dari Allah. Dia yang bertugas untuk menyampaikan apa? Menyampaikan syariatnya Allah kepada manusia. Kira-kira dalam nalar kita, kalau Allah itu sudah sangat sempurna, jauh dari kata kurang, tidak mungkin untuk kita hina dan kita bully, apakah mungkin kemudian Allah memilih utusan itu model-model kalian? Mungkin nggak? Karena pasti logika kita mikir. Jadi orang kalau kemudian mau kritik Nabi Muhammad, ya mau kritik, mau atas nama intelektual, mau atas nama ilmiah segala macam, mau dikritik. Tapi pakai dong pikiran kita itu. Kita mengkritik Nabi Muhammad, apakah kita jauh lebih sempurna dari Nabi Muhammad? Kan enggak. Yai misalkan, Yai itu tidak bisa menghadiri undangan di provinsi misalkan, undangan di kementerian tidak bisa menghadiri. Mungkin nggak mutus kalian sebagai utusan? Tiba-tiba dipanggil, mas ini mas, saya nggak bisa ada undangan buka bersama dengan Pemprov sekarang. Sudah sampai berangkat, mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Kalau ya itu nggak goblok segoblok itu, apalagi Allah. Tidak mungkin jauh lebih goblok dari itu. Makanya kan dipilih, harus dipilih. Disebutnya siapa? Al-Mustafa, Al-Habib, segala macam. Harus orang yang terpilih sebagai Nabi. Tidak boleh model-model kalian itu. Maka model-model kalian Nabi keluar kemudian gosip kan kiamat. Jadi kalau Allah itu maha sempurna, maka kemudian Nabi Rasul itu juga harus sempurna, meskipun kesempurnaannya itu ada
ada apa? Masih dalam taraf batasan manusia, sehingga muncul apa yang disebut sebagai konsep Nabi itu adalah al-insan al-kamil. Nabi itu adalah makhluk yang sempurna. Sekarang kalau utusannya jelek, ya kan problem. Kalian pernah lihat film 300 ya? Tentang perjuangan antara prajurit Iran dengan Yunani, itu film lama. Utusan kenapa muncul perang? Itu perang antara Persia dengan Yunani karena utusan Persia itu dibunuh. Persia menyebut dirinya sebagai negara yang luar biasa agung, bahkan kaisarnya itu menyebut dirinya sebagai Tuhan, maka dia mengirim utusannya juga tinggi besar, gagah. Kalau utusannya kemudian kecil, jalannya mohon maaf nggak lurus, kan problem. Ini yang kemudian memunculkan sifat-sifatnya Nabi, ada tabligh, kemudian siddiq, amanah, fatonah, segala macam. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menggaransi bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu tersampaikan dengan baik, bahwa tidak ada pengurangan sama sekali. Itu yang dibahas dalam konsep qismun nubuwah. Nabi itu harus bagaimana? Sehingga Nabi itu tinggi sekali enggak? Enggak. Pendek enggak? Enggak. Ganteng? Ganteng. Bercahaya? Bercahaya. Coba kira-kira nih, mohon maaf, kalau dalam logika normal saja, kalau Nabi itu keringetnya bau, bagaimana? Itu kan alergi. Umatnya itu akan alergi. Umatnya akan alergi. Nggak mau. Perempuan kan paling benci dengan laki-laki yang keringetnya bau, ya nggak? Iya kan? Iya. Nabi enggak. Nabi itu diceritakan dalam banyak hadis. Itu kan ada dalam buku Tabarrukus Sahabah bi Asari Rasulillah. Sahabiat itu kalau musim panas itu nitip sapu tangan kepada Anas bin Malik. Untuk apa? Kalau keringetan suruh diolak pakai tisunya, pakai sapu tangan sahabiat ini. Dalam kondisi basah dibawa pulang. Ketika dibawa pulang itu ditampung dalam botolnya kayak gini lah, kecil begini. Ditampung, diperes begini, dimasukkan ke sini. Aromanya itu atyabu minal misk. Tahu harganya misk berapa? Ini segini nih, 400 real. Satu realnya 4.000. Tahu berarti ini? Ini berapa? Ini harganya 400 real. Satu realnya 4.000. Bisa ngitung nggak? Hah? Masya Allah. Pakai kalkulator. Coba deh hitung. Bahaya ini. Kalau lulus akuntansinya bermasalah. Sahabat itu bayangkan saja. Makanya kalau kita mau macam-macam ini, otak kita itu digunakan. Gunakan. Orang mengkritik Nabi, mengkritik sahabat segala macam, boleh nggak? Sudahlah, anggap saja boleh. Anggap saja boleh, meskipun tidak boleh. Itu. Kalau dia mau mengkritik, ya dipikir saja. Nabi itu manusia yang sempurna dan harus begitu memang. Kalau Nabi ada kekurangan, tetapi kesempurnaan Nabi itu tidak sampai membuat beliau tercerabut dari sisi-sisi kemanusiaannya. Nabi manusia, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak. Nabi bukan orang yang serius terus, enggak. Nabi ada saat-saat serius, ada saat-saat ketawa-ngakak. Satu sahabat, satu ketika, ada satu sahabat datang kepada Nabi. Nabi, katanya, halakku, katanya, saya ini, wah, bagaimana, nggak bisa diselamatkan, kenapa? Waqa'tu imra'ati fi Ramadan, fi nahari Ramadan. Saya itu melakukan hubungan suami istri dengan istri saya pada saat siang bulan Ramadan. Terus harus bagaimana? Kata Nabi, bisa nggak memerdekakan budak? Enggak, saya ini miskin, saya nggak bisa memerdekakan budak. Ya sudah, puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak bisa saya.
saya sudah miskin juga lemah, kurang gizi kayak kalian itu. Kata Nabi, ya sudah, ngasih makan, sedekah. Loh, saya kan sudah miskin Nabi, masa disuruh sedekah? Ya apa nggak bisa? Apa kata Nabi? Oh ya sudah. Oleh Nabi dicarikan satu keranjang kurma, isinya sekarang 15 kiloan. Setelah dapat, Nabi itu dipanggil, mana tadi yang tanya tentang hukumnya berhubungan suami istri di bulan Ramadan saat siang hari. Datang, ana ya Rasulullah. Begitu ngomong ana ya Rasulullah, ini ambil kurma ini, bagikan, sedekahkan kepada orang miskin. Apa kata orang tadi? Nabi, boleh nggak kalau orang miskinnya itu masih keluarga saya? Bayangkan, dia ngawal itu dari paling puncak. Disuruh menanyakan budak nggak bisa, puasa nggak bisa, sedekah nggak bisa. Begitu dikasih fasilitas buat sedekah, sedekahnya diminta buat diri dia sendiri. Nabi ketawa ngakak, kata Nabi, ya sudah. Fadhahika Rasulullah SAW hatta badat nawajibuhu, sehingga sampai nampak gerahamnya itu. Coba kalau Nabi itu, misalkan alien misalkan, kan nggak mungkin ketawa begitu itu. Nabi ketawa, ngakak, hanya perkara-perkara begitu itu. Nabi guyonnya yang model-model kita sebetulnya. Jadi kuncinya bercanda itu apa? Tidak boleh bohong. Kalau bohong berarti bercandanya tidak syar'i, tidak sunnah. Jadi harus apa? Tidak bohong. Nabi itu manggil, wahai anak kecil yang bermata hitam. Bener nggak mata kita hitam? Bener, kalau anak kecil nangis. Kok matanya hitam? Kan padahal putih. Karena yang diperhatikan putihnya, hitamnya ada. Itu sama dengan guyonnya orang-orang yang sekarang nakal begitu itu. Ada orang tanya, Kiai, saya mau ke masjid nih, sholat Jumat. Di tengah jalan papasan dengan anjing. Anjingnya jilati kaki. Saya terus ke masjid atau saya pulang? Gimana? Kata kiainya, pulang ke rumah, cuci kaki 7 kali, campur dengan debu. Karena yang nakal itu bilang kiainya goblok. Lu kok bisa goblok? Orang anjingnya itu bukan jilati kakinya dia, tapi jilati kakinya anjing itu sendiri. Ini kan bercanda tapi nggak bohong. Nah. Jadi itu guyonan Nabi itu model begitu itu. Jadi Nabi itu sempurna, tetapi kesempurnaannya tidak sampai kemudian menganggap wah ini bukan orang biasa. Makanya Nabi kemudian pernah kalah dalam perang, pernah sakit, pernah apa segala macam. Ini untuk menunjukkan sisi kemanusiaan Nabi. Jadi kalau kita mau mengkritik Nabi, ya tapi suruh ngaca dulu. Itu, ya tadi itu. Orang kita keringetan, sahabat itu kalau Nabi panas itu diperas begini sama Anas bin Malik, diperas, disimpan. Mau nggak? Coba mahasiswa suruh meras keringat kami. Ya Nabi tahan itu. Setelah diperas, itu dia apa? Jadi kalau dia keluar, dia apa? Dipakai buat parfum. Kalau parfum yang mahal ini kuat 3 hari. Kalian mandi nih, kalian mandi, wudhu segala macam. Kalau ditempelkan di sini, itu masih ada baunya. Masih ada baunya. Saya tadi penuh itu di masjid ngaji. Saya kasihkan ke anak-anak tuh begini. Wah, semuanya ikut begini. Dia nggak tahu harganya berapa. Jadi sampai begitu itu. Jadi Nabi itu bagaimana? Nabi itu sempurna, tapi kesempurnaannya tidak boleh sampai membuat kita berasumsi Nabi itu bukan manusia. Nabi itu manusia, tapi manusia yang sempurna. Jadi boleh nggak di-downgrade menjadi sisi manusianya saja? Nggak boleh. Podowongin nggak bisa, nggak boleh. Jadi Nabi makan nasi, tapi yang dilihat jangan makan nasi. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Itu pembahasan tentang ismun nubuwah. Tentang apa ya? Tentang ada mukjizat, ada karamah. Kalau mukjizat Nabi, kalau karamah ya orang-orang soleh itu dia mendapatkan karamah dari Allah. Banyak kasusnya.
Yang saya sering kali merasakannya itu ketika ada Syekh Yusri, Syekh Mehana, Syekh Fatih itu. Saya minta kepada beliau itu untuk pergi sebelum sholat zuhur. Saya ditanya sama Syekh Muhammad, Syekh Mauhid, kapan kita meninggalkan hotel? Saya bilang jam 10-an, jam 11-an kita keluar. Berarti sebelum zuhur. Iya. Tapi saya kan harus siap-siap. Saya siap-siapnya baru selesai habis zuhur. Kalau habis zuhur itu lebih baik. Saya bilang enggak, sebelum zuhur lebih baik. Gantian saya Yusri tanya, mau ya, jam berapa kita pulang? Keluar dari hotel jam 10. Saya jam 10 saya mau foto-foto sama istri ini, pemandangannya bagus. Kalau saya jalan ke sana itu lama, palingnya zuhur baru selesai. Saya bilang, ya sekarang saja foto, saya siapkan kendaraan biar cepat, katanya. Ini kan dua orang ini sudah menolak, tetapi dalam bahasa yang halus. Saking nggak pahamnya saya itu, baru kemudian Syekh Fatih datang. Saya dipanggil oleh putranya Syekh Mahmud, suruh duduk di hadapnya Syekh Fatih. Syekh Fatih nanya, kapan kita keluar dari hotel? Saya bilang sebelum zuhur. Apa kata beliau? Ibda kulla syai'in bi khair. Mulai segala sesuatu dengan baik. Wa khairul umur as-shalah, katanya. Sebaik-baik perkara itu adalah sholat. Berarti kita pergi dari sini setelah sholat. Tapi Syekh katanya, sudah habis sholat saja, kata beliau. Ini tegas beliau karena sudah sepuh. Saya diam saja, tapi dalam hati batin, wah saya yang ngatur waktu, saya yang diatur, agar perasaan tidak terima. Begitu keluar, saya minta kepada anak-anak sama istri untuk siap-siap. Tiba-tiba istri lapor, kunci mobilnya hilang. Dari jam setengah 11 itu nyari, muter-muter, mengerahkan satpamnya hotel, kita cari muter-muter, bolak-balik di kamar, di semak-semak, di bawah ranjang, di kolam renang, di restoran, nggak ketemu. Sampai kita manggil tukang kunci untuk membuka paksa. Datang pas jam 12:35, tukang kuncinya itu mau buka paksa, adzan zuhur berkumandang, tiba-tiba ada satpam datang. Pak, ini kunci mobil siapa Pak? Jawab, itu apa? Karomah dari Allah. 3 orang wali besar ini nggak mau kalau keluar sebelum sholat zuhur, tapi cara menolaknya berbeda-beda. Saya tidak paham, dipahamkan dengan kondisi yang begitu itu. Begitu selesai ketemu, apa kata Syekh Muhammad? Oh, kan pas kalau habis zuhur keluarnya. Kata saya Yusri, afdal ini, afdalul awqat, katanya. Sebaik-baiknya waktu ya sekarang ini keluar dari hotel. Kata saya, Fatih, apa beliau bilang? Katanya, kamu itu harus banyak harus banyak bersabar khidmat kepada masyayikh, katanya. Ini yang namanya karomah. Tidak bisa, itu dicari semuanya hari itu. Wah, sampai heboh, sampai jengkel semua. Itu. Sampai istri saya bilang, tadi jenengan itu nggak manut sama syekh-syekh, disuruh keluar habis duhur, maksain sebelum duhur. Saya sempat guyon, beliau saya juga syekh, gitu kan. Beliau wali, saya juga wali. Beliau wali beneran, saya wali murid, saya bilang. Tapi ya beliau saja. Jadi ini pembahasan dalam apa? Kismun nubuwah, tentang karomah segala macam. Ya ada toyul ardi, tiba-tiba orang cepat sekali sampai tidak terasa, itu ada, memang itu pemberian dari Allah. Mungkin kepada orang yang lain yang tidak begitu soleh misalkan, ya mungkin saja terjadi kalau Allah menghendaki. Tapi dalam rangka bukan sebagai bentuk penghormatan. Kalau karomah itu bentuk penghormatan. Tapi kalau itu terjadi kepada orang-orang yang punya kelebihan, ada dulu di daerah satu kabupaten itu ada orang punya kemampuan untuk melihat pencuri. Nah, tangannya kayak cermin begini tuh. Saya pernah membuktikan, kelihatan. Saya lihat ada pelingkaran. Saya kok, masya Allah, goblok sekali. Saya ini kan jelek-jelek begini, gurus kemudian ngaji segala macam, datang ke dukun begini. Dukun kejauhan, lihat itu malingnya, wah buka pintu, kelihatan buka pintu, kayak CCTV diputer.
Yang begitu itu bukan bentuk penghormatan dari Allah, itu adalah bentuk penghinaan kepada orangnya dan juga kepada saya sebagai pasiennya. Tapi kadang-kadang kita takjub, wah hebat sekali ya. Makanya muncul kasus ponari segala macam, itu kan bisa mengobati dengan batu sakti dari langit. Karena apa? Karena sebetulnya kalau sudah kuat dari sisi kusmun nubuwah, dia nggak akan percaya dengan begitu-begituan. Kemudian qismul rohaniyah, ayatul ma yata'allaqu bisunil malaikah wal jin wal arwah wal quwal masturah, berkaitan dengan malaikat, dengan jin dan ruh. Yang terakhir qismus sam'iyat, ayatul ma yata'allaqu bisunil ghaib fil hayat wa ma ba'dal maut ila yaumil qiyamah, terkait dengan apa? Terkait dengan barang gaib, ruh, segala macam, itu jadi satu. Memang kalau yang di tempat di buku-buku yang lain pasti jadi satu, qismus sam'iyat namanya. Kenapa sam'iyat itu? Karena given, artinya kita terima jadi. Kita terima jadi, nggak bisa kita memakai pendekatan nalar, nggak bisa. Apa kata Nabi begitu, ya begitu itu. Contoh apa? Tentang siksa kubur. Ulama boleh berdebat, apakah itu jasad dan waruhan? Apakah jasadnya saja? Apakah jasad plus ruhnya? Kalau jasadnya saja, tanpa ada ruh, nggak merasakan sakit. Tapi kalau ruhnya ada, merasakan sakit. Tapi kita tidak bisa kemudian coba-coba bagaimana kepingin tahu, misalkan kalian meninggal, minta tolong kuburannya dipasang CCTV 24 jam nih, kualitas Full HD begitu. Ya nggak bisa. Atau kalian meninggal itu kepingin tahu, misalkan dipasang kamera, misalkan di dalam begitu, ketika keluar tahu bagaimana prosesnya, ya nggak bisa. Itu adalah sam'iyat, sesuatu yang masmu' min apa? Min sahibis syariah, dari pemegang otoritas keagamaan. Gak bisa kita kemudian melakukan analisa, gak bisa diatur-atur, di logika, gak bisa. Mungkin nggak? Oh kalau Allah misalkan, ini contohnya saja, kalau dicabut misalkan, cabutnya lewat mana? Misalkan lewat kepala, ya sudah, kepalanya dijaga misalkan, ya nggak bisa. Ya harus apa? Harus kita terima apa adanya. Wa ma ba'dal mauti ila yaumil qiyamah, sampai kehidupan nanti setelah kematian yang berakhir pada hari kiamat nanti.